Hey, welcome back. Oke, ini adalah Google Pixel 3a, HP kelas menengah dari Google yang dirilis pada tahun 2019. Ini usianya masih tergolong cukup muda menurut saya, dan sekarang itu harganya udah turun banget di angka 1,7 jutaan sampai dengan 2 jutaan, tergantung kondisi, kelengkapan, serta versi mana. Biasanya untuk versi global cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Dan di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan Google Pixel 3a yang telah saya pakai sekitar 1 mingguan. Dan jika kalian tertarik dengan pembahasan ini, kalian bisa langsung simak ke videonya. Oke, seperti biasanya kita mulai dari body dan desain terlebih dahulu. Ini jika dilihat secara sekilas, desainnya masih sangat mirip dengan Google Pixel 3 biasa. Dia juga masih membawakan ciri khas Pixel sebelumnya, yaitu membawakan 2 ton warna di bagian belakangnya. Di bagian bawah ini warnanya ngedaf dan di bagian atas ini agak glossy. Dan perbedaan selanjutnya itu ada di pemilihan bahan atau material. Google Pixel 3 menggunakan material polikarbonat atau biasa kita kenal sebagai plastik. Ini juga mempengaruhi berat dari Google Pixel 3. Ini kerasa lebih ringan daripada Pixel 3 biasa. Walaupun dari plastik, ini tetap kerasa solid dan kokoh. Ini tidak menggunakan plastik-plastik yang biasa digunakan pada HP umumnya. Ini agak berbeda. Dan untuk dimensinya ini juga kerasa lebih besar karena diagonal layarnya itu ada di angka 5,6 inci. Walaupun begitu, ini tetap enak untuk digenggam dengan satu tangan karena rasionya itu yang memanjang. Dan perbedaan yang terakhir itu ada di penempatan speaker. Dia itu speakernya ada di bagian depan atas dan di bagian bawah deket USB Type-C. Nggak seperti Pixel 3 biasa yang keduanya ada di depan. Untuk output audionya ini juga lumayan oke untuk harga segini karena udah stereo speaker. Tetapi kedua speakernya itu nggak seimbang, yang di bagian atas agak kerasa lebih kecil, tetapi untuk detailnya ini masih oke walaupun bassnya agak kurang menurut saya. Dan dia juga punya jack 3,5 mm. Ini tentu menjadi keunggulan tersendiri untuk HP ini. Lalu sampel dari audionya seperti apa? Kita dengerin yang berikut ini aja. Beralih ke layar, Google Pixel 3a mempunyai ukuran layar 5,6 inci dengan rasionya itu 18,5 dibanding 9. Dan untuk resolusinya ini udah Full HD, ini tentu sangat cukup untuk ukuran layar sekecil ini. Google Pixel 3a juga menggunakan panel yang bagus, yaitu dia menggunakan panel OLED yang dimana ini sangat jarang ditemukan untuk rentang harga segini. Dan untuk perlindungannya dia menggunakan Asahi Dragontail Glass. Ini sangat jarang ditemukan pada mayoritas Android lainnya. Dia juga ada fitur Always On Display, jadi bisa menampilkan berbagai macam notifikasi tanpa harus membuka kunci layar. Lalu kualitasnya bagaimana dalam penggunaan sehari-hari? Menurut saya ini masih sangat oke untuk rentang harga segini. Layarnya itu bisa menampilkan berbagai macam konten baik foto dan video dengan jelas. Untuk melihat tulisan pun ini masih terlihat dengan tajam. Dan hitamnya pun ini pekat mengingat ini menggunakan tipe layar OLED. Tetapi jika dibandingkan dengan Pixel 3 biasa, tentu saja ini agak sedikit lebih kalah, yaitu di warnanya yang cenderung lebih pudar sedikit. Lalu jika digunakan di bawah sinar matahari, ini masih cukup terlihat dengan jelas seperti pada di video ini. Pixel seri A memang tidak menjadikan performa sebagai keunggulannya karena dia itu pakai chipset kelas menengah yaitu Snapdragon 670 dan dibantu dengan RAM 4GB. Tetapi walaupun begitu ini sangat enak untuk digunakan. User experience-nya itu berbeda dengan mayoritas Android kelas menengah lainnya. Ini kerasa lebih smooth dan ngebut karena dia itu pakai sistem Android termurni langsung dari Google-nya.
Dan posisinya sekarang udah di Android 12. Ini cukup bagus. Untuk membuka tutup aplikasi ini juga tergolong lancar. Tetapi jika kita menggunakan banyak aplikasi, mungkin ada beberapa aplikasi yang akan ketutup di background. Lalu untuk game bagaimana? Ini bisa untuk ngegame, tetapi kita harus menyadari bahwa ini HP kelas menengah. Jadi kita tidak bisa memainkan game-game berat. Saya mencoba game PES 2021 di sini, ini berjalan dengan lancar di settingan menengah. Ini juga suhunya relatif adem alias nggak panas seperti Pixel 3 yang kayak setrika. Prosesor kelas menengah yang dipakai juga berpengaruh pada ketahanan baterainya, karena sebagaimana kita tahu Snapdragon 670 adalah prosesor hemat daya. Konsumsi baterai di Pixel 3a itu cukup sedikit dan membuat HP ini bisa bertahan lebih lama. Walaupun baterainya itu hanya 3000 mAh, tetapi SOT yang saya dapatkan bisa mencapai 6 jam. Ini sangat oke untuk kapasitas segini, dan pengisian dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu 1 jam 40-an menit dengan charger 18 watt power delivery. Ini tergolong masih cukup standar. Ini mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi kalian yang ingin mencari Google Pixel murah dengan kondisi baterai yang awet. Lalu kualitas sinyalnya bagaimana? Menurut saya Pixel 3a mempunyai kualitas penangkapan sinyal yang bagus seperti kakaknya yaitu Pixel 3 biasa. Di tempat saya ini bisa mendapatkan sinyal 3 bar. Ini cukup bagus mengingat tempat saya pelosok. Setidaknya dengan sinyal segitu saya bisa melakukan belajar online dengan lancar. Tak lengkap rasanya jika kita membahas Google Pixel tanpa mengikutkan kameranya. Begitupun dengan Pixel 3a, meskipun ini versi murah dari Pixel 3 biasa, tapi kualitasnya masih sama bagusnya. Bahkan bisa dikatakan kamera utamanya itu lebih baik daripada HP-HP lain yang harganya bisa sampai 3 jutaan. Memang ini kameranya hanya satu yang resolusinya pun ini cukup kecil yaitu 12 megapiksel, tapi hasilnya itu luar biasa. Gambar yang ditangkap itu bisa detail dan akurat, warnanya juga enak dipandang. Untuk melakukan foto di berbagai kondisi ini juga oke, baik siang maupun malam. Kita tinggal buka kamera dan foto hasilnya itu udah sangat bagus. Menurut saya perbedaan utama ini daripada Pixel 3 hanya ada di kecepatan pemrosesannya, mengingat ini adalah HP kelas menengah dan gak ada Pixel Visual Core-nya. Dan untuk kamera depan ini juga cukup bagus walaupun resolusinya itu 8 megapiksel doang. Untuk melakukan foto ini juga detail dan natural. Lalu untuk video ini resolusinya itu bisa sampai 4K 30 fps. Gambar yang dihasilkan itu stabil dan tajam. Berikut adalah contoh-contoh dari foto dan videonya. Setting kamera depan. Hasilnya seperti ini di dalam gelap. Wah, enak. Dan ini dia perekaman kira ini Full HD 30 fps 60 fps hasilnya seperti ini. Sangat stabil. Oke, lalu kesimpulannya bagaimana? Menurut saya HP ini masih sangat layak untuk dibeli di tahun sekarang, mengingat harganya udah turun banget di angka 1 jutaan, dan dengan harga 1 jutaan tersebut kalian bisa mendapatkan berbagai macam keunggulan yang jarang ditemui di HP-HP lain. Misalkan ini mempunyai body quality yang baik dan solid tentunya, serta speaker yang stereo, layar yang bagus, bisa update Android 12 juga. Selain itu yang paling utama kameranya, ini kameranya bisa menandingi
berbagai macam HP yang mempunyai harga 3 jutaan. Meskipun jumlah kameranya ini hanya satu, walaupun begitu ini kameranya bisa digunakan di berbagai macam kondisi, baik siang ataupun malam, dan ini pun tinggal point and shoot hasilnya udah bagus. Ya mungkin sekian aja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.